Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempersembahkan dokumentasi psikoedukasi kecandun game. Tahap pertama kita pembukaan perkenalan diri. Terus dilanjut juga menjelaskan definisi. Seiring jejak kakiku bergetar, aku tak terpaut oleh cintamu, menelus doaku dengan harapan, namun kau masih terdiam membisu. Selanjutnya, ini mereka sedang mengisi pretes. Setulusnya aku akan terus menunggu, menanti sebuah jawaban untuk memilikimu. Betapa pilunya rindu menusuk jiwaku. Semoga kau tahu isi hatiku, dan seiring waktu yang terus berputar, aku masih terhanyut dalam mimpiku. Sepenuhnya aku ingin memelukmu, mendekap penuh harapan untuk mencintaimu. Setulusnya aku akan terus menunggu, menanti sebuah jawaban untuk memilikimu. Sepenuhnya aku ingin memelukmu, mendekap penuh harapan untuk mencintaimu. Setulusnya aku akan terus menunggu, menanti sebuah jawaban untuk memilih. Itu ada yang biasa disebut dengan virtus. Nah, virtus ini ada 6 virtus. Yang pertama itu ada wisdom atau kebijaksanaan. Judgment ini yaitu karakter yang termasuk dari wisdom. Dia juga berkaitan dengan kemampuan individu untuk berpikir secara kritis. Kenapa kita pilih di jam-jam tersebut? Karena dari hasil asesmen yang telah kita lakukan sebelumnya, itu tuh para pecandu game ini bisa jam 3 subuh atau jam pagi-pagi itu dia begadang demi naik rank gitu. Terutama kalau misalkan mereka lagi nanti kenapa Dan biarkan waktu yang menghapuskan, Tuhan izinkan bertemu dengan dirinya hati ini. Sekarang sedang kami suruh mengisi postes. Rindukanmu di setiap tidurku, ku pertahankan walau menjadi beban ku korbankan. Aku masih sayang padamu, jangan pernah menghilang. Ku tak ingin ini terjadi. Di sini kita meminta untuk menulis 3 manfaat dan 3 kerugian bermain game. Menjadi bahan hiburan ketika gabut. Ketiga, melatih kerjasama tim. Kemudiannya nomor 1 ini waktu dia. Kerugiannya mengurangi waktu belajar,
di sini kita dokumentasikan ketika pas target bermain game di tengah malam. Meskipun sudah terbang melayang, takkan ku biarkan orang masuk ke dalam hatimu. Sudah sekian lama aku mencintaimu, namun ku tak mampu untuk membayar. Selanjutnya, di sini ada video tentang penjelasan edukasi. Pernah gak lo lagi asik main game, tahu-tahu udah jam 3 pagi, padahal revisi belum beres? Atau mungkin lo cuma pengen main 30 menitan aja, tanpa sadar udah main lebih dari 3 jam? Sering banget bre, apalagi kalau main game yang gak bisa di-pause, gak kelewatan. Game sekarang menyita waktu banget bre, apalagi kalau udah main FF, PUBG, ML, dan Valorant. Ternyata semua itu bukan kebetulan guys. Bukan hanya karena gamenya seru, tapi juga ada ilmu menarik di balik fenomena tersebut. Pertama, kita harus ngebedain dulu antara gamer kasual sama gamer sakau. Kalau gamer yang kasual itu sehat, mereka tahu waktu dan jarang kebablasan. Main game cuma sebatas hobi. Tapi kalau gamer sakau atau bahasa resminya WHO-nya gaming disorder, kasusnya lain. Mereka gak bisa mengontrol hasrat gaming, tidak mempedulikan kesehatan untuk main game, bahkan lebih mengutamakan game daripada makan, tidur, ataupun keluarga. Pada tahun 2018, WHO resmi memasukkan penyakit gaming disorder. Artinya, kecanduan game itu penyakit mental resmi yang sama seriusnya kayak kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang. Aduh, udah masuk WHO bre, kok gue baru tahu ya? Padahal gue kemarin kesana. Lu punya kenalan di WHO? Banyak bre, isinya saudara gue semua, World Health Organization kan? Bukanlah kocak. World Health Organization ngurus kesehatan, bukan ngurus hiu. Lalu kenapa game bisa bikin ketagihan? Biang keroknya sama kayak kecanduan yang lain, yaitu dopamin. Dopamin itu senyawa yang bikin otak kita merasa happy. Otak bilang daripada ngerjain PR, mending main game aja sampai pagi. Alhasil, kita melupakan hal lain. Tapi bukan berarti dopamin itu senyawa jahat, karena dopamin juga dilepas saat kita makan makanan yang enak, tidur cukup, berhubungan sosial, dan mencapai sesuatu. Loh, itu hal penting semua bre. Terus kenapa dopamin bisa bikin kecanduan? Pelaku utamanya adalah game developer. Mereka tahu formula tepat yang bikin otak kita ngeluarin dopamin saat main game. Dan mereka melakukan secara sengaja buat bikin orang yang mainin game mereka kecanduan. Yaitu dengan game mekanik bernama Variable Ratio Reinforcement Schedule. Contoh mekaniknya adalah loot boxes, gacha, achievement, ranked matchmaking, dan boss fight. Setiap kali lu hampir menang, otak justru lebih excited dan nyuruh lu buat main lagi dan lagi sampai menang. Itu fakta sih, apalagi kalau tinggal sedikit lagi. Tahu-tahu udah subuh. Banyak banget temen gue yang ranked dari malam sampai subuh. Gak dicariin emaknya apa? Pengidap gaming disorder didominasi oleh kaum lelaki di angka 75-90%, sedangkan wanita di angka 10-25%. Lelaki menjadi kaum yang lebih sering terkena penyakit ini karena game lebih ditujukan pada laki-laki. Otak reward lelaki lebih responsif terhadap gaming dopamin dibanding wanita. Game juga dianggap lebih keren untuk lelaki, ditambah dengan sistem ranking dan status yang bikin game lebih adiktif lagi untuk mereka. Tapi gak semua orang yang main game bakal kena gaming disorder. Orang akan lebih rentan apabila mereka punya kondisi-kondisi seperti mudah cemas, ADHD, stres, menyendiri, hubungan keluarga buruk, rendah diri, perfeksionis, akses mudah, dan sebagainya. Mereka menjadikan gaming sebagai tempat untuk melarikan diri, bersosial, mencari teman, dan komunitas. Wajar sih, dunia game udah jadi dunia kedua buat mereka. Terus game apa aja Ci yang adiktif? Game yang resiko adiktifnya tinggi adalah game MMORPG, MOBA, Battle Royale, dan RPG. Sedangkan game story single player, puzzle, dan casual punya resiko yang kecil. Kalau lu kecanduan main game nggak? Coba jawab 10 pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah saya menghabiskan lebih dari 30 jam per minggu untuk main game? 2. Apakah saya pernah berhenti kerja, kuliah, tidur demi main game? 3. Apakah orang terdekat seperti teman dan keluarga pernah mengeluhkan waktu bermain game saya yang terlalu lama? 4. Apakah saya pernah bohong soal waktu yang dihabiskan buat main game? 5. Apakah saya cemas dan gampang marah kalau gak bisa main game? 6. Apakah ada penurunan performa kerja, kuliah, sekolah saat waktu bermain game meningkat? 7. Apakah saya lebih suka menghabiskan waktu bersama teman-teman di game daripada teman asli? 8. Apakah saya tetap kekeh bermain game walaupun berdampak negatif terhadap kesehatan atau hubungan sosial atau prestasi? 9. Apakah saya memikirkan game walau tidak sedang bermain? 10. Apakah saya pernah mengurangi waktu bermain game tapi tidak berhasil? Kalau jawaban lu, iya, lebih dari 5. Artinya, tanda-tandanya udah ada break. Coba konsultasikan kondisi lu ke orang yang lebih profesional. Untung aja gue cuma jawab iya 2 kali. Kalau lu gimana, Mun? 5. Jangan lebih dari 5. 7, 8. Gak mungkin 10 kan?
Yang bener aja, Mon. Masa iya semua? Jadi kecanduan gaming itu penyakit mental yang nyata, guys. Main game sendiri bukan hal yang buruk, tapi jika dilakukan berlebihan sampai lupa waktu, mengganggu pekerjaan, merusak hubungan sosial dan keluarga, maka sudah saatnya lu minta bantuan ke orang yang lebih profesional. Akar masalah gaming disorder adalah dopamin dan game developer yang membuatnya sangat adiktif. Namun bukan berarti lu harus berhenti main game. Problemnya bukan game, tapi adiksi terhadap game. Perbedaan antara gamer sehat dan gamer sakau adalah kontrol diri. Kalau kalian gimana? Apa lu punya temen yang kondisinya mirip kayak gaming disorder? Coba mention di kolom komentar. Kali aja sekarang udah tobat. Jangan lupa like, subscribe, dan follow biar gak ketinggalan video lainnya.